warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar kecepatan bagian 3. Kecepatan, perbandingan antara jarak dengan waktu itu dinamakan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu itu dinamakan kecepatan rata-rata. Untuk memahaminya, nanti perhatikan soalnya. Ini adalah rumus kecepatan. Rumus kecepatan seperti ini. J itu jarak disingkat dengan C. Kecepatan disingkat dengan K. Waktu disingkat dengan W. Jadi ketika mencari jarak sama dengan K kali W. Ketika mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Ketika mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Untuk memudahkan kalian dalam menghafalkan rumus kecepatan, kita akan menggunakan segitiga istimewa. Perhatikan, ini yang dinamakan segitiga istimewa. Tadi sudah Bu Septi terangkan, J itu jarak, K kecepatan, W waktu. Ketika kalian mencari jarak, maka huruf J kalian tutup dengan tangan. Berarti tinggal K dan W. Berarti dikalikan. K dikali W. Kemudian ketika kalian mencari kecepatan, berarti K-nya ditutup dengan tangan. Berarti tinggal J dibagi W. Ketika kalian mencari waktu, huruf W-nya kalian tutup dengan tangan. Berarti jarak dibagi kecepatan. Mudah ya? Contoh soal. Ana mengendarai kendaraan dari Bandung ke Kebumen sejauh 320 km dalam waktu 8 jam. Berapakah kecepatan rata-rata Ana? Di sini diketahui jarak 320 km, waktu 8 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata Ana. Jawabnya K itu sama dengan jarak dibagi waktu. Masih ingat ya rumus segitiga istimewa? Seperti ini. Ketika kalian mencari kecepatan, maka K-nya kalian tutup dengan tangan. Tinggal J dibagi W. Ingat ya, J-nya di atas. Seperti itu. Kemudian J-nya tadi berapa jaraknya? Jaraknya 320 km dibagi dengan waktu. Waktunya 8 jam. Berarti hasilnya 40 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata Ana adalah 40 km per jam. Hal berikutnya. Sisi mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 45 km per jam. Jika ia telah menempuh jarak 135 km, berapa lama Sisi menempuh perjalanan tersebut? Diketahui kecepatan K bisa disingkat dengan K 45 km per jam. Kemudian jaraknya 135 km. Jarak bisa disingkat dengan C. Yang ditanyakan waktu Sisi menempuh perjalanan, berarti waktu W. Jawabnya W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ingat rumus segitiga istimewa. Seperti ini. Waktu kalian tutup dengan jari, kemudian J tinggal huruf C dan K. C dibagi dengan K.
Berarti jarak 135 km dibagi 45 km per jam. Yang kilometernya karena sama ini boleh dicoret. Kemudian tinggal berapa? 135 dibagi dengan 45. Hasilnya 3 jam. Jadi Sisi menempuh perjalanan selama 3 jam. Selanjutnya, kecepatan Dito mengendarai sepeda motor 40 km per jam dalam waktu 3 jam. Berapakah jarak yang ditempuh Dito? Yang ditanyakan adalah jaraknya, berarti J. Diketahui kecepatan Dito berarti K sama dengan 40 km per jam. Waktunya berarti 3 jam. W sama dengan 3 jam. Yang ditanyakan jarak yang ditempuh Dito berarti J. Perhatikan, jarak sama dengan K kali W. Ingat segitiga istimewa. Ketika mencari jarak, J-nya ditutup dengan tangan, tinggal K kali W. K-nya berapa? 40 km per jam kali 3 jam. Hasilnya 40 kali 3 120 km per jam. Karena jamnya ada yang sama, silahkan dicoret. Jadi jarak yang ditempuh Dito adalah 120 km. Contoh soal berikutnya. Bobby mengendarai mobilnya dalam waktu 3 jam 20 menit untuk menempuh jarak 200 km. Berapakah kecepatan mobil Bobby tiap jam? Yang ditanya adalah kecepatan tiap jam. Diketahui waktu 3 jam 20 menit, jaraknya 200 km. Ditanya kecepatan mobil Bobby tiap jam. Jawabnya K. Yang ditanya adalah K sama dengan J per W. Masih menggunakan segitiga istimewa. Ketika mencari kecepatan, ditutup K-nya, tinggal J sama W. J dibagi W. Ingat, yang ditanyakan adalah tiap jam. Kita ubah dulu waktunya. Tadi waktunya adalah 3 jam 20 menit. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu 3 20 per 60, atau disederhanakan menjadi 3 1 per 3 jam. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 10 per 3 jam. Jadi tadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Berarti jaraknya 200 km dibagi waktu. Waktunya adalah 10 per 3 jam. Seperti ini dalam bentuk pembagian. Kita ubah lagi dalam bentuk perkalian. 200 kali. Ingat, ketika pembagian kita ubah ke dalam bentuk perkalian, dibalik yang belakang untuk membagi adalah harus kalian balik. Jadi 3 per 10. Kita coret ya, nolnya kita bagi 10, tinggal 20 kali 3, 60 km per jam. Jadi kecepatan mobil Bobby adalah 60 km per jam. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.